Keping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan mata para pejuang. Akan kuat kaki yang langkah bila disapa duri yang menanti. Ada debu yang pasti dan indah. Dan ujungnya belum tiba, tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Pada ujian yang datang melanda, ada pada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu. Ilahi, teman yang dicari selama ini telah dengannya di sisi perjuangan ini, senang diharungi bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku mohon sokongan, pengorbanan dan pengertian. Telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada. Coba ini nyala. Enggak muncul. Ke bawah, klik. Tapi itu ya udah. Teh, punten. Ada nggak teh? Ada. Punten untuk kameranya izin off dulu karena qadarullah kamera di laptopnya belum nyala. Insya Allah untuk agenda mentoring Diniyah Karyawan hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbilalamin. Bapak Ibu Kang Teteh, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah di hari Jumat di siang hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi dan insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kita mencari ilmu ya insya Allah di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu Kang Teteh sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Dok, apa kabarnya, sehat? Waalaikumsalam, sehat Dok. Alhamdulillah. Punten Dok tadi terkait linknya dan alhamdulillah sudah banyak yang bergabung di siang hari ini. Untuk itu mari kita buka Bapak Ibu Kang Teteh pengajian Tatib Karyawan hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tilawah. Izin untuk pembacaan tilawah ini kepada Kang Sofwan. Kang Sofwan, punten bisa membantu untuk membacakan tilawah, Kang? Enggak teh. Kang Sofwan tiasa punten. Enggak teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddala ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk Kang Sofwan yang telah berkenan untuk membacakan tilawah di hari ini. Atur nuhun Kang Sofwan, semoga agenda kita hari ini dari awal sampai akhir acara nanti senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Akang Teteh, mangga dipersiapkan untuk alat tulisnya untuk mencatat hal-hal baru yang akan kita pelajari di hari ini. Dan kita akan memasuki sesi pematerian yang akan disampaikan oleh Dr. Fatul kepada dokter, room Google Meet, dan waktu dipersilahkan. Mangga teh hatur nuhun teh Dela. Sami-sami dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah insyaallah. Teman-teman karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita waktu ya untuk melanjutkan kembali kajian kita ya, sama-sama belajar terkait dengan rukun iman yang kelima ya, tentang yaumul akhir, iman kepada hari akhir ya. Nah, kemarin kita sampai pada tanda-tanda yaumul qiyamah ya, ada tanda-tanda sugro'nya, ada tanda-tanda kubro'nya. Baik, kita sekarang lanjut ke mafahum al-yaumul akhir. Jadi, mari kita mencoba memahami ya, apa itu yaumul akhir. Teman-teman, salah ya. Bentar. Sebentar ya, slide-nya. Sudah terlihat? Belum? Belum ya? Ya. Sudah dok. Sudah ya? Baik, mafahum al-yaumul akhir. Jadi, mari kita mencoba memahami al-yaumul akhir ini. Jadi, iman kepada, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, iman kepada yaumul akhir ini selalu disandingkan kepada iman kepada Allah ya. Jadi tu'minuna billah wal yaumil akhir ya. Jadi iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah itu disandingkan dengan iman kepada yaumul akhir, hari akhir. Jadi
tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, jadi apa namanya? Banyak sekali di dalam Al-Qur'an kalau kita baca ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya mengatakan tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya, mereka yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhir. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasul juga ya, sering sekali kita jumpai tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Salah satunya adalah hadis terkait dengan apa namanya? Kullu khairun aw liyasmut. Ya, itu pertamanya hafal ya, kullu khairan aw liyasmut. Apa artinya? Kalau nggak ada kalah sama anak TK. Karena anak TK juga hafal. Anak saya yang 5 tahun sudah hafal. Kullu khairan aw liyasmut. Berkata benar atau diam. Itu hadis Rasulullah SAW. Itu panduan kita dalam berkomunikasi ya. Jadi katakanlah sesuatu itu yang benar atau diam. Nah itu sebelumnya hadis itu kalau kita baca dari awalnya itu mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir ya. Barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, faqul khairan aw liyasmut ya. Maka berkatalah yang benar atau diam. Gitu. Jadi didahului dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa kira-kira orang mukmin ya, orang yang sudah menyatakan dirinya beriman itu apa namanya? Mengapa iman kepada Allah sering sekali disandingkan dengan iman kepada hari akhir? Nah, dalam bukunya ya Syekh Said Sabiq dalam Al-Aqaid Al-Islamiyah itu mengatakan bahwa karena iman kepada Allah ya, iman kepada Allah merupakan perwujudan dari keyakinan kita ya, perwujudan dari keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu diciptakan. Dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu di alam wujud ini, kalau kata apa namanya Syed Sabiq seperti itu ya, alam wujud ya. Alam yang wujud ini yang terlihat ini gitu ya. Diri kita sendiri, badan kita ya, kita punya lengan, kita punya kaki ya. Kita punya apa namanya ayah, ibu, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya teman, kita punya segala sesuatu yang kita nikmati di dalam hidup ini semua adalah ciptaan, hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa disandingkan dengan yaumul akhir? Ya. Karena iman kepada hari akhir ya, itu meyakini ya, kita akan meyakini bahwa segala sesuatu yang wujud ini, yang kita lihat ini, semua yang ada di sekitar kita saat ini, yang kita rasakan, yang kita indrai, gitu ya. Kita indrai ya, kita lihat, kita dengar, kita cium baunya, ya, kita rasakan, ya, kita raba, ya. Semua yang terdeteksi oleh seluruh panca indera kita ini semua akan hancur. Jadi kenapa iman kepada Allah disandingkan dengan iman kepada hari akhir adalah karena yang satu adalah mempercayai bahwa segala sesuatu itu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, dan yang kedua adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang merupakan ciptaan Allah ini suatu saat Allah akan tegakkan. Allah akan tegakkan hukumnya, Allah akan tegakkan janjinya, ya. Dan semua itu, ya, semua yang ada di dunia ini, yang ada di dalam alam wujud ini, ya, akan hancur, ya, sebagai transisi menuju ke alam akhirat, begitu. Jadi, kenapa iman kepada Allah disandingkan dengan iman kepada hari akhir adalah karena kedua itu, ya. Jadi kita harus paham bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, dan Allah suatu saat akan menegakkan keputusannya, akan menegakkan janjinya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur, binasa. Begitu. Kenapa kira-kira segala sesuatu ini harus ada akhirnya?
Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus ada akhirnya? Kenapa harus ada akhir? Ada yang bisa jawab? Kalau baca buku, ada awal, ada akhir ya. Kalau kita baca buku nggak ada akhirnya, kebayang nggak kayak gimana baca bukunya? Ya. Atau kita lomba nih ya, kita lomba lari lah misalnya, atau Kang Ruslan nih, yang ini kameranya ini. Kang Ruslan lomba sepeda ya. Ada startnya ya, tapi tidak ada akhirnya. Kira-kira gimana Kang Ruslan? Capek dok. Capek ya? Sia-sia ya? Sia-sia nggak sih? Kita baca buku misalnya ada awalnya, tapi bukunya tuh nggak ada akhir, terus aja. Satu mah capek, yang kedua mah tepuguh kan, tidak ada tujuannya ya. Yang ketiga sia-sia kan. Buat apa kita baca buku kalau nggak ada akhirnya? Buat apa kita lomba sepeda kalau nggak ada akhirnya, terus aja ya? Ya, begitu. Nah, kehidupan juga seperti itu. Kenapa kehidupan ini harus ada akhirnya? Karena untuk memaknai kehidupan itu sendiri. Bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang berharga yang dititipkan oleh Allah kepada kita dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, sampai kemudian hari akhir yang Allah tentukan buat kita. Nah, bagus. Jadi quote. Ya. Jadi kenapa harus ada hari akhir? Kenapa kita harus dibatasi? Harus ada ajal, ya. Harus ada ajal, harus ada waktu, ya. Kita dibatasi oleh waktu untuk memaknai tujuan penciptaan manusia. Supaya manusia hidup di dunia ini tidak sia-sia. Supaya manusia hidup di dunia ini punya tujuan, punya purpose, ya. Lomba sepeda, tapi nggak tahu akhirnya di mana. Mungkin yang satu ada yang lewat Gede Bage, yang satu ada yang lewat Cisaranten, ada yang lewat ke Soekarno Hatta, ya. Terus ada yang lewat ke Garuda sana, ada yang lewat ke Cileunyi ke sana gitu. Nggak jelas kalau tidak ada akhirnya. Ya. Terus aja jalan, ya. Tapi kalau ada akhirnya, tahu di mana itu akhirnya. Bisa merencanakan, oh gitu. Akhirnya itu di Cicadas, berangkat dari Soekarno-Hatta, dari Al-Islam. Oh, Al-Islam Soekarno-Hatta ke Al-Islam Cicadas. Berarti bisa lewat Soekarno-Hatta, ya, kemudian lewat ke Kiara Condong, ya, Jalan Jakarta, terus Ahmad Yani bisa. Atau Soekarno-Hatta muter dulu lewat Parakan Saat gitu ya. Bisa, karena kita tahu akhirnya seperti apa. Kita bisa merencanakan. Kalau tidak tahu akhirnya di mana, kalau kita tidak tahu ada akhirnya, ya, maka kita nggak akan punya tujuan, nggak akan punya purpose, tidak akan bisa merencanakan hidup. Ya. Jadi satu, ya, kenapa harus ada hari akhir? Satu, karena manusia punya tujuan. Ya. Yang kedua, supaya manusia mampu merencanakan. Nah, merencanakan hidupnya itu untuk apa? Nah, konsekuensi dari kenapa harus ada hari akhir ini, berarti kalau ada manusia tidak merencanakan kehidupannya, ya, maka sesungguhnya di dalam hatinya yang paling dalam, dia belum meyakini adanya hari akhir. Ya. Kalau dibalik begitu kan ya? Kenapa harus ada hari akhir? Karena supaya manusia bisa merencanakan kehidupannya gimana. Arah-arahnya kan udah tahu tujuannya. Kematian, akhirat, ya. Maka harus bisa merencanakan kehidupannya seperti apa. Nah, kalau ada manusia yang belum merencanakan kehidupannya seperti apa untuk nanti kehidupan di akhiratnya, berarti di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia belum meyakini adanya hari akhir. Yakin nggak surga dan neraka? Yakin. Yakin ada surga? Yakin. Yakin ada neraka? Yakin. Yakin ada hisab? Yakin.
Apakah sudah merencanakan bagaimana supaya hisabnya sukses? Cicing. Ya, diam. Begitu. Jadi merencanakan kehidupan ini penting sebagai wujud dari iman kepada hari akhir. Ini kenapa iman kepada hari akhir ini adalah penting. Ini kenapa kita harus mengimani hari akhir ini. Supaya hidup kita lebih bermakna. Hidup kita itu tidak terbuang sia-sia. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu tidak terbuang sia-sia. Ya. Kenapa? Karena kita punya target dan kita punya tujuan. Tujuannya mana? Akhirat. Targetnya mana? Surga. Nah, gimana caranya mencapai surga? Kita coba cari jalan masing-masing. Kaji Al-Quran. Ya, begitu. Ya, jadi manusia itu, teman-teman, Allah ciptakan tidak dengan sia-sia. Ya, ini bagian penting dari mafahum fil yaumil akhir. Ya, manusia itu tidak diciptakan dengan sia-sia. Ada target. Nah, coba teman-teman baca surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 115. Bisa dibuka? Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 115. Ada seorang yang bisa baca? Mangga, buaan. Dinyalain mic-nya, buaan. Sok, mangga. Sok. Hurungkeun. Dipijit. Dihanap. Balik kiri. Dokter, artosna bungkul atau napa sarang Arabna? Sarang Arabna pamitia sama? 115 ya doknya. Mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main atau tidak ada tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, kan? Betul ya? Shallallahul Sadaqallahul ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menciptakan manusia itu dengan sia-sia. Jadi jangan disangka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan masing-masing dari diri kita itu main-main aja. Tanpa tujuan. Ya, tanpa ada maksud kalau ada dalam bahasa Qur'annya, ya. Kemudian apakah kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah, ya. Jadi manusia kan punya tujuan ya. Kemarin kita sudah bahas ya. Ada dua tujuan penciptaan manusia sebagai untuk beribadah kepada Allah ya. Surat 51 ayat 56, kemudian surat 2 ayat 30 ya. Bahwa manusia diciptakan itu sebagai khilafatu fil ard. Ya, khalifah di muka bumi. Jadi manusia itu diciptakan itu tidak dengan main-main, tidak tanpa tujuan, ya. Dan suatu saat, ya, semua yang kemudian Allah berikan kepada kita masing-masing, setiap orang loh ini, ya, bukan sebagai entitas RSIA Al-Islam gitu ya, kemudian direkturnya bertanggung jawab terhadap semua anak buahnya, tidak, ya. Walaupun memang akan ditanya, ya. Dan nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab
Ya, apa yang sudah dilakukan terhadap karyawan? Nah, saya ngisi MDK ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ya, doakan ya mudah-mudahan nanti dihisap bisa bisa menjawab ya. Nah, apa namanya? Kita akan diminta pertanggungjawabannya ya. Baju yang kita kenakan saat ini misalnya ya. Baju yang kita kenakan ini saat ini sudah dipakai untuk apa saja ya. Handphone yang kita pegang saat ini digunakan untuk apa saja ya. Waktu yang Allah berikan kepada kita saat ini diberikan untuk apa saja. Ya, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita merujuk hari akhir itu kan al-qiyamah ya. Al-qiyamah. Ya, ya al-qiyamah. Ini kan turunan dari al-qiyam. Ya. Apa itu qiyam? Ada yang tadi malam qiyam? Ya, ya. Ini asal katanya dari koma. Apa tuh? Berdiri. Ya. Berdiri, menegakkan. Ya. Arti bahasa Indonesianya. Ya. Al-qiyam, al-qama, al-qiyamah. Ya. Jadi kiamah itu adalah hari ya, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menegakkan janjinya, menegakkan keputusannya ya untuk menghancurkan alam semesta ini ya. Dan hal seperti itu tidak sulit oleh Allah. Tidak sulit bagi Allah ya. Terus banyak gitu ya dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang lahir itu kan sulit ya. Itu kan banyak sekali manusianya begitu ya. Itu kan susah banget buat Allah. Enggak. Ya, nanti kita akan bahas bahwa yang seperti itu tidak sulit buat Allah. Ya, begitu. Nah, di dalam surat Al-Qiyamah, ya, di dalam surat Al-Qiyamah surat ke berapa? Ada yang hafal? Al-Qiyamah surat ke 75 ya. Nah, betul. Surat ke-75 ayat 36. Ya. Nah, aja yang bacakan ya. Ada apa namanya ungkapan yang yang senada dengan surat apa namanya Al-Mu'minun tadi. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira ya bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakunut fatam mim maniyim yumna ya. Bukannya dia mulainya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Summa kana 'alaqatan. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Begitu. Jadi nggak sulit buat Allah. Ya. Jadi jangan disangka kemudian setelah hancur semuanya kemudian Allah akan sulit untuk menghidupkan kembali, membangun kembali alam yang sudah hancur itu. Ya. Itu tidak sulit buat Allah. Apalagi hanya sekedar membangkitkan dari yang mati. Ya. Di dunia saja sudah ada. Ya. Sudah ada orang yang kemudian apa namanya sudah mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Ada dua kejadian digambarkan di dalam Al-Quran. Satu kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa namanya ingin menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memohon apa namanya Allah membuktikan kekuasaannya. Ya. Lalu kata Allah, kamu nggak yakin? Enggak, aku yakin, tapi aku ingin supaya lebih yakin lagi gitu ya. Lalu Allah memerintahkan untuk mencacah. Ya. Jadi ada burung, ya, ada burung kemudian dicacah sama Nabi Ibrahim, dipotong-potong. Ya. Kemudian ditaruh di gunung-gunung yang berbeda potongannya. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala meminta Nabi Ibrahim untuk memanggil burung itu dan burung itu kemudian datang lagi. Ya.
Jadi sudah mati, sudah dicacah, ditaruh di gunung yang berbeda, datang lagi ke Nabi Ibrahim. Ya, itu kuasa Allah, ya, biiznillah. Kemudian pada zamannya Nabi Isa alaihissalam, ya. Pada zamannya Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika itu ada seseorang yang terbunuh, ya. Lalu karena ya seseorang yang terbunuh ini memicu perdebatan, ya, siapa nih yang membunuh? Maka dengan izin Allah, biiznillah, ya, Nabi Isa alaihissalam itu diberikan mukjizat membangkitkan yang mati, ya. Jadi diusap kemudian hidup, dan kemudian si mayit itu menceritakan siapa yang membunuhnya, lalu kemudian wafat lagi, ya. Wafat lagi, ya. Pun demikian nanti insya Allah Nabi Isa alaihissalam sendiri, ya, begitu, ya. Nabi Isa alaihissalam sendiri, Nabi Isa kan sudah wafat, ya. Kemudian nanti di akhir zaman, ya, ketika Dajjal itu datang, ya, nanti Nabi Isa alaihissalam akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan lagi, dan ketika Nabi Isa hidup, itu Nabi Isa akan membenarkan ajarannya Nabi Muhammad SAW, lalu membunuh Dajjal dan kemudian wafat lagi. Ya, jadi tidak sulit. Ya, Allah sudah menunjukkan buktinya dan akan menunjukkan buktinya, dan nanti di yaumul akhir akan dibangkitkan semua yang mati itu. Ya, begitu. Jadi itu adalah mafahum fil yaumil akhir. Ya, kita harus paham kenapa kita harus mengimani yaumul akhir. Nah, sekarang teman-teman, kita kan perlu tahu, ya. Kita kan perlu tahu di yaumul akhir itu nanti ada apa saja, ya. Di akhirat itu nanti ada apa saja. Dan belum pernah ada seseorang pun di dunia ini, ya, hatta Rasulullah SAW sendiri, ya, yang sudah mengalami, ya, yang sudah mengalami dunia akhirat, ya, alam akhirat, ya. Oleh karena itu, maka bagaimana caranya supaya kita tahu, ya? Bagaimana supaya kita mengerti, oh di akhirat ini ada ini, makanya kita harus seperti ini. Oh di akhirat ini ada itu, maka kita harus menghindari itu. Oh di akhirat itu ada ini, makanya kita harus mengerjakan yang ini. Gitu. Ya. Bagaimana supaya kita tahu? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita guidance, ya, atau apa yang namanya mukjizat terbesar yang dimiliki oleh seorang nabi, ya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang namanya Al-Qur'an. Jadi yang bisa yang bisa menjelaskan kepada kita apa itu yaumul akhir, apa itu hari akhir, ada apa saja di sana, bagaimana nanti kondisinya di yaumul akhir, itu hanyalah Al-Qur'an, ya, yang nanti diterangkan oleh Rasulullah lewat hadis-hadisnya, ya. Maka kita masuk ihtimamul Qur'an bitaqriril iman bihadzal yaum, ya. Jadi perhatian Al-Qur'an, ya, terhadap penetapan iman kepada hari akhir. Ya, jadi bagaimana Quran itu menceritakan, ya, memperhatikan, ya, yaumul akhir ini, dan kemudian di mana Al-Quran memunculkan, ya, tanda-tanda atau terkait dengan yaumul akhir ini. Nah, ini luar biasa, ya, Syekh Said Sabiq, Allahu yarham, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau karena luar biasa ini, ilmunya luar biasa. Ya. Jadi sangat runut sekali, ya, sangat teratur sekali beliau menjelaskan. Jadi bagaimana Al-Quran membahas terkait dengan yaumul akhir. Yang pertama, ya, ini yang tadi saya sudah bahas, bahwa penyebutan iman, ya, penyebutan iman kepada hari akhir itu sering disangkai dan dihubungkan dengan beriman kepada Allah, ya. Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 177, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakin al-birra
man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi perhatian Al-Qur'an yang pertama adalah Al-Qur'an selalu menyandingkan iman kepada Allah itu dengan iman kepada hari akhir. Ya. Bisa difahami ya insyaallah ya. Yang kedua ya, perhatian Al-Qur'an kita tulis ya supaya teman-teman juga nulis. Yang satu perhatian Al-Qur'an ya. Kok gini-gini putus-putus. Putus-putus ya. Nah, kenapa ya? Perhatian Al-Qur'an kepada iman yaumul akhir. Nah, rusak kayaknya ini. Yang pertama adalah tingkat menyandingkan dengan iman kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, perhatian Al-Qur'an terhadap iman kepada yaumul akhir ini. Jadi ini luar biasa ya pemahamannya Syed Sabiq. Jadi tidak ada satu surat pun di dalam Al-Qur'an, yang tidak membahas terkait dengan yaumul akhir. Dokter terputus-putus. Oh, jangan-jangan itunya ya. Sebentar atau saya matiin aja videonya ya. Sinyalnya lagi. Sudah jelas? Halo? Sudah dok, jelas. Oh. Jadi yang kedua tidak ada. Ini juga jangan-jangan itu ya. Apa ya? Tidak ada satupun surat di dalam Al-Qur'an yang tidak menceritakan terkait dengan yaumul akhir. Ya. Kita bahas. Al-Fatihah menceritakan yaumul akhir nggak? Ceritakan dok. Apa bentuknya? Di ayat mana? Ayat mana? Yaumidin sanes dok. Nah, ya, Maliki Yaumiddin ya. Jadi tidak ada satupun surat di dalam Al-Qur'an yang kemudian yang tidak menceritakan terkait dengan apa namanya? Hari akhir ya. Jadi bagi kita yang membaca Al-Qur'an ya, ini kalau kita membacanya dengan memahami artinya dan ayat-ayat maknanya, maka ketika kita membaca Al-Qur'an itu sensasi ya, sensasi untuk diingatkan terus terkait dengan hari akhir itu, hari pembahasan itu selalu ada di dalam Al-Qur'an setiap kita membacakan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, dicatat yang kedua ini nggak bisa nih ininya. Saya ini kan saja ya. Sudah dok. Nah, yang ketiga ya, jadi Al-Qur'an sendiri menyebutkan beberapa nama-nama terkait dengan yaumul akhir ini. Ini salah satu perhatian Al-Qur'an. Menyebutkan beberapa nama terkait dengan yaumul akhir. Jadi disebutkan dengan nama-nama yang lain untuk menandakan event atau kejadian yang terjadi ketika yaumul akhir. Ya. Ini Syed Sabiq menuliskan ada kurang lebih 19 nama ya. Contohnya ya, nama-nama hari tersebut adalah Yaumul Ba'ats ya. Yaumul Ba'ats. Ini ada di Quran surat Ar-Rum ayat 56 ya. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts ya. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir,
Sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut firman Allah sampai hari berbangkit. Ya. Itu di dalam surat Ar-Rum. Nama kedua yang diberikan oleh Al-Quran terhadap Yaumul Akhir ini adalah Yaumul Qiyamah. Ya. Contohnya di dalam surat Al-Qiyamah. Uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Atau di dalam Az-Zumar ayat 60. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Ya, dan pada hari kiamat. Jadi sudah jelaskan arti kiamat. Yang ketiga adalah as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Yaumus sa'ah. Apa itu yaumus sa'ah? Yaumus sa'ah adalah hari ya saat pembeberan amal. Ya. Hari saat pembeberan amal ya. Contohnya di dalam surat Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Telah datangnya hari itu, saat itu, dan telah terbelah bulan. Ya. Kemudian yang tadi disebutkan ta'an, Yaumiddin, ya, hari pembalasan di dalam surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Kemudian Yaumul Hisab atau hari penghitungan amal. Kemudian Yaumul Fath atau hari kemenangan orang mukmin. Nah, ya. Jadi orang mukmin itu menang ketika Yaumul Qiyamah itu, ketika hari akhir itu. Ya. Di dalam surat As-Sajdah ayat 29, ya. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tanggung. Kemudian yaumut talaqi, ya, hari pertemuan, hari talaqi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat Al-Mu'min ayat 15. Ya. Kemudian yaumul jam'i wat taghabun, ya. Di dalam surat At-Taghabun. Yaumul khulud, hari keabadian. Yaumul khuruj, hari keluarnya manusia dari kubur, ya. Kemudian yaumul hasrah atau hari penyesalan. Nah, di dalam surat Maryam ayat 39. Yaumut tanad, ya. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 32. Azifah, nah, ya, azifah. Di dalam surat An-Najm, ya. Azifatil azifah, ya. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Azifatil azifah. Telah dekat yang dekat. Yang dekat ini didefinisikan sebagai hari kiamat. At-Tamah atau malapetaka, ya. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Surat apa? Surat apa? Teh Dela jangan jawab. Surat apa? Teh Yati jangan jawab. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Surat apa? Ayo karyawan RSIA, masa nggak tahu? Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Surat apa? An At-Sakhah. Surat apa? Setelah An-Nazi'at apa? Abasa. Ya, terus Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Apa itu? Ya, apakah itu hari kiamat? Al-Haqqah, al-haq, ya. Sesuatu yang pasti terjadi, ya. Itu dinisbatkan kepada hari
kiamat. Al-Ghashiyah, hal ataka hadisul Ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang sesuatu yang menyelubungi? Ya, Al-Ghashiyah itu terkait dengan kejadian ketika hari kiamat. Ya. Kemudian al-waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Apa tuh artinya? Iza waqa'atil. Waqa'atil itu waktu. Ya. Iza ketika datang atau terjadi waqa'atil waqi'ah, ya. Al-waqi'ah, hari kiamat yang mesti terjadi, ya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, terjadinya kiamat itu, ya, tidak dapat didustakan atau disangkal. Khafidatur rafi'ah, ya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain, ya. Begitu. Jadi itu perhatian Al-Qur'an, ya, terkait dengan hari kiamat. Saya ini kan ininya ya. Kayaknya baik. Jadi tadi 3 ya, apa namanya, perhatian Al-Qur'an terkait dengan hari kiamat. Yang pertama adalah Al-Qur'an menyandingkan, ya, Al-Qur'an menyandingkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari kiamat. Yang kedua, hampir tidak ada satu surat pun di dalam Al-Qur'an yang tidak menceritakan tentang hari kiamat. Jadi sensasinya setiap kita tilawah, ya, dan dalam satu surat itu selalu ada sensasi diingatkan terkait dengan hari akhir. Yang ketiga, Al-Qur'an sendiri memiliki banyak nama. Ya, ada 19 nama kurang lebih, tadi udah dicatat ya. Ada 19 nama terkait dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kalau dicatat tuh yang 19 itu, mudah-mudahan nanti ketika lagi tilawah ya, langsung terbayang begitu ya. Oh, ini hari kiamat, sedang menceritakan hari kiamat. Begitu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita membahas, masih ada waktu ya, sekitar 15 menitan lagi ya, insyaallah. Kita akan membahas kapan terjadinya hari kiamat. Nah, bilakah terjadinya hari kiamat? Kemarin pertanyaan dari siapa ya? Dari Teh Anida ya? Teh Anida mana? Oh, hadir. Oh iya, yang Alislam Bandung ya. Oke. Kemarin Teh Anida yang nanya ya. Jadi apa namanya, benar nggak kalau nanti akan terjadi ad-dukhan itu ya, apa namanya? Kabut ya. Kabut yang kemudian mewafatkan ya. Jadi betul ya, bahwa insya Allah mudah-mudahan kita ini tidak termasuk ke dalam orang-orang yang kemudian merasakan secara langsung hari kiamat itu seperti apa. Kenapa? Karena itu terlalu dahsyat, ya. Terlalu dahsyat. Di dalam Al-Quran apa namanya, kapan itu hari kiamat itu bermula, teman-teman bisa melihat surat Ibrahim. Surat keberapa surat Ibrahim? Surat Ibrahim ayat 14. Surat Ibrahim ayat 14 sudah dibuka? Surat ke-14 ayat ke-48. Ya. Nah, ya. Jadi di dalam surat Ibrahim ini diceritakan awal apa namanya, manusia kemudian dibangkitkan ya. Yauma tubad, auzubillahi minasyaitonirrajim.
yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya, demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Ya, jadi apa yang terjadi ketika saat itu? Jadi mudah-mudahan ya. Jadi karena kalau ada manusia yang kemudian masih beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewafatkan sebelum terjadinya hari kiamat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin orang-orang yang beriman itu merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ya, begitu. Pada saat itu, ya. Diceritakan ya oleh Syekh Said Sabiq ini dari beberapa ayat Al-Quran diresum. Kebayangnya juga nggak kebayang ya. Pada saat itu langit itu pecah. Ya. Jadi langit yang kita lihat yang indah ya di atas kita saat ini itu pecah. Ya. Pecah mungkin kalau suka nonton film Marvel ngelihat ya apa namanya gimana langit itu pecah ya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang non Muslim sebenarnya mencoba karena mereka nggak punya inspirasi, mereka melihat ke Quran ya untuk melihat kejadian yang menghancurkan itu seperti apa langit pecah gitu. Ya, jadi langit itu pecah ya. Langit pecah, kemudian bintang-bintang ya itu berserakan ya, bintang-bintang berserakan, planet itu saling bertubrukan ya. Planet itu saling bertubrukan dan bumi itu menjadi pecah berkeping-keping. Ya, jadi bumi itu hancur. Kalau bumi yang segede ini saja hancur, ya, apalagi manusia yang berada di dalam bumi. Ya. Gitu. Jadi sangat mengerikan sekali terjadinya hari kiamat ini. Makanya kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, itu tidak merasakan apa yang namanya hari kiamat. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah, selalu berada dalam keimanan kepada Allah, sehingga kita diperkenankan untuk tidak merasakan hari kiamat, karena dahsyat sekali. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kalau ada manusia yang beriman kepada Allah itu merasakan hari kiamat. Ya, begitu. Jadi apakah yang seperti ini kemudian muskil ya terjadi? Para peneliti, para ilmuwan ya yang mulai mendefinisikan terbentuknya alam semesta ini dari teori Big Bang ya, Big Bang, Gear gitu ya, itu sudah melakukan penelitian dan pada satu kesimpulan bahwa segala sesuatu yang teratur di dalam dunia ini ya, di dalam alam semesta ini suatu saat akan mengalami kejenuhan dan kehancuran. Ya, pun begitu itu bumi dan manusia yang berada di dalamnya. Ya, jadi alam semesta ini suatu saat akan jenuh dan kemudian akan hancur. Begitu. Tapi bagaimana kemudian dihancurkannya itu? Nah, ini hanya kita bisa melihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian alam apa yang kemudian ada setelah bumi ini dihancurkan? Maka yang bisa kita jadikan rujukan hanya Al-Qur'an. Kenapa? Karena kitab-kitab sebelumnya itu tidak pernah membahas terkait dengan akhirat. Jadi hanya Quran. Ya, hanya Al-Quran yang kemudian Allah berikan informasi terkait dengan hari akhir. Begitu, ya. Kapan hari akhir ini terjadi? Wallahu a'lam. Ya. Rasulullah SAW ditanya ya terkait dengan hari kiamat ini. Yas'alunaka anis sa'ah ya di dalam Al-Quran ya. Atau di dalam surat Al-Fussilat itu ya ilaihi yuraddu ilmus sa'ah ya. Jadi hanya kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang sa'ah, tentang kiamat. Di dalam hadis ya, di dalam hadis kedua, hadis yang masyhur terkait dengan iman, Islam dan ihsan
itu malaikat Jibril juga menguji Rasulullah SAW terkait dengan kapan itu kiamat. Ya, lalu Rasulullah SAW menjawab apa? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Begitu ya. Jadi Rasulullah SAW menjawab bahwa Rasulullah sendiri tidak tahu. Yang pasti kapan itu hari akhir buat Rasulullah, bagi Rasulullah hari akhir itu ya, aku dan hari akhir itu, hari kiamat itu ya seperti jari telunjuk dan jari tengah ya, jadi dekat sekali. Kenapa? Karena Rasulullah itu Rasul akhir zaman. Ada beberapa ulama yang kemudian mendefinisikan ya, karena banyak Rasulullah kan memberikan banyak sekali tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya adalah ketika umat Rasul itu menjadi umat yang paling banyak. Maka dia adakanlah penelitian ya terkait dengan penduduk di dunia ya. Kemudian dihitung kira-kira berapa tahun ya umat Rasulullah SAW itu bisa lebih banyak daripada umat-umat terdahulu ya. Ada yang menyimpulkan ada 6.000 tahun, ada 7.000 tahun gitu ya. Tapi buat para ulama yang lain ya, yang kuat pendapatnya bahwa hitung-hitungan ini hanyalah hitung-hitungan belaka. Ya. Waktunya hanya Allah yang tahu. Waktunya hanya Allah yang tahu. Jadi tidak bisa kita prediksi. Oh, mungkin 6.000 tahun setelah Rasulullah, berarti berapa generasi itu? 60 generasi setelah Rasulullah. Ya, tidak bisa seperti itu juga. Ya, kenapa? Karena hanya Allah yang tahu. Ya, begitu. Itu terkait dengan kapan terjadinya hari kiamat. Lalu apa yang pertama kali terjadi ketika itu kan hancur ya, hancur. Ya, kemudian Allah menciptakan di dalam surat Ibrahim ini bumi lain ya. Jadi Allah menciptakan bumi lagi ya. Bukan bumi Allah alam nanti bentuknya seperti apa ya? Apakah bumi yang bulat yang seperti kita sekarang ya? Ataukah bumi yang seperti apa? Yang pasti kan al-ard itu sesuatu yang dipijak. Sesuatu yang diinjak itu al-ard ya. Jadi nanti manusia itu diciptakan kembali dan kemudian ditaruh ya, kemudian dihidupkan ya di bumi yang lain ya. Nah, hari kebangkitan itulah yang namanya Yaumul Ba'ats ya. Yaumul Ba'ats ya, di dalam surat Al-Waqiah ayat 60 sampai 62 ya. Jadi Yaumul Ba'ats ini kebangkitannya tidak akan terjadi kecuali setelah benar-benar semuanya hancur. Ya, jadi enggak ini masih sisa planet ini nih gitu ya. Enggak, semuanya hancur dulu, semua alam semesta hancur, baru Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali manusia. Ya. Begitu. Kemudian ya, di dalam surat Yasin ya, bangkitan ini dibahas di dalam surat Yasin ayat 78-79 ya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim wa yuhyihal ladzina ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim ya. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Nah, jadi teman-teman ini hati-hati ya. Ada beberapa golongan orang ya yang karena ilmunya kurang mantap ya, karena ilmunya kurang mantap, karena nggak pernah baca Al-Quran mungkin ya, jadi mengatakan bahwa manusia kan lahir dari cairan ya, kemudian dibentuk ya jadi manusia seperti saat ini ya, kemudian ketika mati, ketika meninggal, ketika wafat itu kan dikuburkan ya. Nah setelah dikuburkan itu kan manusia dagingnya hancur ya, dijadikan hancur, kemudian jadi unsur hara lagi, diserap oleh tumbuhan ya. Nah tumbuhannya kemudian dimakan lagi sama manusia. Nah ini kan siklus ya yang kita pelajari waktu IPA, waktu SD ya.
Ya, jadi makhluk hidup ya meninggal, kemudian jadi unsur hara, unsur haranya dimakan sama tumbuhan, tumbuhannya dimakan sama binatang, binatangnya dimakan sama manusia, manusianya mati lagi, gitu kan? Ya, begitu. Jadi apa namanya? Gimana katanya ya? Ada orang-orang yang mengatakan gimana manusia ini bisa dibangkitkan? Ya, padahal kan dari tulang belulang. Terus dalam ribuan tahun juga si tulang itu juga akan hancur. Jadi dari mana bisa dibangkitkan? Ya. Dari mana bisa dibangkitkan? Nah, orang itu lupa bahwa pada saat penciptaan manusia juga, ya, manusia itu diciptakan itu dari setetes air. Setetes air itu bisa jadi daging, bisa jadi tulang, bisa jadi mata, ya, bisa jadi gigi, bisa jadi jari-jari, jari jemari, ya. Itu biiznillah, dengan izin Allah, ya. Jadi jangan terperangkap oleh logika dangkal seperti itu, ya. Jadi jangan menyangka apa mustahil bagi Allah untuk menciptakan manusia setelah manusia itu sama sekali hancur, ya. Ya. Nah, karena banyak orang-orang kayak gini sekarang, ya. Ya, dulu juga di zaman Rasul sama gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak gini sekarang menyoal terkait dengan gimana bisa dibangkitkan, gimana bisa dibangkitkan lagi, padahal kan sudah hancur manusia. Logikanya di mana gitu. Nah, sesungguhnya dia yang nggak punya logika. Ya. Dia yang nggak punya logika. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 15 mengatakan, "Afa ayyinal bihalqil awal balhum fi labsim min khalqin jadid." Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru, gitu ya. Jadi apa namanya, kalau ente baru ngomong ini sekarang, orang-orang dulu juga udah ngomong kayak gini, udah meragukan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu nggak pernah lelah, nggak pernah letih, dan kekuasaannya terlalu 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 agung, ya. Mudah menciptakan dari yang tidak ada saja, mudah, ya. Begitu ya. Adam saja, Nabi Adam alaihissalam, apakah punya ayah? Apakah punya ibu? Ya. Nabi Adam saja yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu itu bisa diciptakan dari tidak ada. Sayyidah Hawa, ya, itu apakah punya ibu? Punya ibu nggak? Enggak, cuma punya bapak kan? Diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, hanya punya bapak. Ya. Nabi Isa alaihissalam punya ayah? Tidak, mudah bagi Allah. Hanya punya ibu saja, Sayyidah Maryam. Ya. Dari yang tidak ada saja bisa jadi ada, apalagi ya dari yang sudah pernah ada, mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan lagi. Ya. Jadi hati-hati terjebak dalam pemikiran kaum liberal, ya, terkait dengan hari kebangkitan ini. Ya. Mereka yang kemudian, nah ini ya teman-teman, enaknya sih ditulis tapi rusak ininya. Jadi hari akhir itu kan tadi ada tujuannya ya, kita mengimani hari akhir. Satu, bahwa manusia itu harus punya tujuan. Ya, satu, manusia harus punya tujuan dan target, ya. Dan karena tujuan dan target itu, karena manusia itu harus ada akhirnya, ya, untuk menghindari kesia-siaan. Nah, kalau orang-orang mengingkari adanya hari akhir ini, ya, atau seperti inilah ya, ada orang-orang yang kemudian tidak siap dengan hari akhir. Ya. Kalau ada orang-orang yang tidak siap dengan hari akhir, maka pada sesungguhnya, ya, yang ia junjung tinggi, yang ia kemudian apa namanya, yang dia kemudian cintai sangat dengan sangat, itu adalah dunia. Ya, karena akhirat itu kan dengan dunia, ya, lawannya dunia. Ada dunia, ada akhirat. Ada akhirat, ada dunia. Ya, dunia dan akhirat itu dua mata uang yang berbeda. Ya, begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan walal akhiratu khairu minal ula. Surat apa tuh? Surat Pak Iwan, surat naon? Ayo. Walal akhiratu khairu minal ula, naon Pak Iwan?
Benar, surat Ad-Duha tuh. Benar dari bibirna. Ya, surat Ad-Duha. Walal akhiratu khairu minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada al-ula. Wal ula ini apa? Al-ula ini adalah dunia. Ya. Jadi betul itu kata Rasulullah SAW, hadisnya Rasul tuh, ya. Jadi ada orang-orang yang apa namanya? Ada orang-orang yang kemudian merugi, ya, di akhir zaman itu. Kenapa? Karena dia terjangkit penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunia. Ya. Mereka sangat mencintai dunia sehingga melupakan akhirat. Nah, yang harus hati-hati jangan sampai kita terjangkit penyakit wahan ini. Apa salah satu kriterianya? Coba saya tanya sekarang ya. Bisa mengaktifkan fitur raise hand, ya. Ya. Bisa mengaktifkan fitur raise hand, ya. Saya tanya sekarang, ya. Siapa yang sudah siap mati sekarang? Siapa yang sudah siap mati sekarang? Ya, siapa yang sudah siap kalau mautnya hari ini? Bukan nangis teh. Raise hand, raise hand. Ya. Nggak ada yang raise hand ya? Loh, kok pada nangis? Ya. Nah, salah satu kriterianya itu, ya, apa namanya? Jadi ketika manusia itu takut mati, berarti dia takut terhadap akhirat. Kalau dia takut akhirat, berarti dia terlalu cinta dunia. Ya, dia terlalu cinta dunia. Mudah logikanya. Ya. Jadi seseorang yang kemudian takut mati, belum siap untuk mati, berarti dia belum siap untuk meninggalkan dunia. Kenapa dia belum siap meninggalkan dunia? Karena dia terlalu cinta dengan dunia, sehingga melalaikan akhiratnya. Ya, hati-hati ya, hubuhan, ya, apa hubud dunia, penyakit wahan itu jangan sampai apa namanya menghinggapi kita, ya. Begitu. Ya sudah cukup nangisnya ya. Jadi banyak efek ini. Baik, itu pertama ya, yaumul ba'ats, ya. Terus bagaimana kondisi manusia? Nah, kan pertanyaannya itu ya. Bagaimana kondisi manusia ketika dihidupkan, dibangkitkan dari kubur? Ya. Nah, di sini kita perlu penjelasan dari Rasulullah SAW. Rasulullah diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an, mengatakan, ya, di hadis riwayat Tirmizi, ya, bahwa manusia itu pada hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dibangkitkan itu langsung ke padang mahsyar. Ya, jadi manusia itu ketika dibangkitkan langsung ke padang mahsyar, ya, menjadi 3 macam golongan. Ya, jadi ada 3 golongan. Nah, teman-teman tinggal pilih, ya, mau golongan yang mana, ya. Segolongan berjalan kaki, ada yang jalan kaki. Segolongan berkendara, ya, jadi pakai kendaraan. Ya, jadi padang mahsyar itu ada yang jalan kaki, ya. Kenapa Teh Nida? Raise hand. Kepencet nih. Ya, ya. Dikirain Teh Nida mau yang berkendara. Ya. Segolongan berkendara, ya. Dan segolongan lagi berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ya. Jadi berjalannya itu dengan wajah. Ya. Wajahnya di bawah. Ya. Nah, terus kan gak masuk di akal ya. Mana ada orang, ya, mana ada manusia bisa berjalan dengan wajah. Para sahabat menanyakan, ya. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dapat berjalan dengan wajah-wajah mereka? Ya, kata para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya zat yang menjalankan mereka di atas telapak kakinya itu, kuasa pula menjalankan mereka dengan wajah-wajah mereka. Insya Allah. Ngeri ya. Ya, sesungguhnya Allah yang menjalankan kita dengan kaki kita sekarang, ya, itu berkuasa pula menjalankan mereka nanti di yaumul akhir itu dengan wajah-wajah mereka. Ya. Ya. Sungguh, kata Rasulullah, mereka berusaha untuk menghindari setiap tanah yang tinggi, kasar, dan duri dengan wajah-wajah mereka. Ya, jadi di sana kasar, ya,
tinggi dan berduri dengan wajah-wajah mereka ya. Jadi ada orang yang kemudian jalannya lewat pakai kaki ya. Dia bisa menghindari dengan kakinya. Ada yang saking malunya, saking hancurnya dia, gak mampu dia melihat menaruh kepalanya di atas. Dia taruh kepalanya di bawah. Saking hancurnya dia pada saat itu. Ya. Jadi dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dalam bentuk semut kecil. Ya. Jadi yang merasa dirinya besar, mereka yang merasa dirinya sombong, ya, yang sombong, kemudian merasa orang lain itu kecil di hadapan mereka, di hadapan dia. Ya. Maka di dalam hari kiamat nanti di padang mahsyar ini mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semut-semut kecil yang diinjak oleh orang banyak. Ya. Mereka sangat hina di sisi Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yab'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Tiap-tiap hamba akan dibangkitkan menurut keadaan ia mati. Jadi kalau orang yang kemudian meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang menyenangkan. Dan barang siapa yang meninggal pada saat yang buruk, ya, su'ul khatimah, maka ia dibangkitkan dalam keadaan yang buruk pula. Ya, begitu. Jadi mau naik apa nanti di padang mahsyar? Ada yang naik Mercy mungkin ya, ada yang naik kuda, ya, ada yang naik domba, ada yang jalan di mukanya sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan di yaumul akhir nanti. Nah, kemudian di padang mahsyar ini juga terjadi satu peristiwa yang namanya syafa'atul uzma. Ya, syafaat terbesar. Ya. Nah, ini syafaatul uzma ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memohon kepada Allah supaya, karena yaumul mahsyar ini sangat sulit ya kondisi kita di yaumul mahsyar ini. Ada yang meriwayatkan matahari itu jaraknya dengan kepala kita itu seperti satu jengkal. Jadi nggak kebayang sulitnya kita di yaumul mahsyar itu nanti. Ya. Nah, nanti Rasulullah SAW akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera memutuskan persoalan di antara makhluk agar mereka bisa beristirahat dari kesusahan di padang mahsyar. Ya. Kemudian lalu Allah memperkenankan permohonan beliau ini. Gitu ya. Nah, diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya matahari mendekat pada hari kiamat di yaumul mahsyar ini, ya, sehingga peluh mencapai separuh telinga, sehingga keringat kita, ya, itu sampai di separuh telinga kita. Di saat keadaan mereka seperti itu, mereka mencari pertolongan kepada Adam alaihissalam. Maka dia berkata, aku bukan orang yang memiliki hal itu. Ya. Kemudian mereka minta pertolongan kepada Musa alaihissalam. Maka ia pun berkata demikian. Kemudian orang-orang berlari, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memberikan syafaat agar segera diputuskan persoalan di antara makhluk. Nabi SAW berjalan sehingga memegang lingkaran pintu surga. Maka pada saat itulah Allah mengangkat beliau ke tempat yang terpuji dan dipuji oleh semua penghuni mahsyar seluruhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, hadis riwayat Abu Daud yang lain mengatakan, ya, apabila hari kiamat terjadi, maka Rasulullah SAW akan menjadi imam para nabi, menjadi juru bicara mereka, dan pemilik syafaat mereka dengan tidak sombong. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih."
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Dan syafaat itu hanya untuk orang-orang yang kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nanti kita akan mencari syafaatul uzma kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa menemukan Nabi Muhammad di Yaumul Mahsyar nanti kalau kita kemudian tidak mencintai Rasulullah. Ya. Sekarang Maulud ya, hari Senin ya, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, kita kembali kita pelajari sirahnya beliau ya. Kita belajari kemuliaannya beliau, yang mudah-mudahan karena cinta kita kepada beliau, ya, beliau kemudian berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita nanti, sehingga keputusan kita ya terkait dengan kita itu bisa segera diputuskan. Itu mungkin teman-teman yang bisa diberikan pada pertemuan kali ini. Kita masih ada 2 termin lagi sebenarnya ya untuk yaumul akhir ini. Kita harus membicarakan yaumul hisab, nanti bagaimana hisab ya. Bagaimana hisab, kemudian satu bagian lagi terkait dengan surga dan neraka ya, nanti kita lihat waktunya ya, kalau ada waktu insya Allah kita bahas, kalau mudah-mudahan nanti ada waktunya lah ya. Itu mungkin Teh Dela, yang benar hanya datang dari Allah, yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa, mohon maafkan. Mudah-mudahan ini tidak hanya jadi cerita pengantar tidur, ya, atau nanti cerita yang diceritakan untuk anak-anaknya nanti ketika mau tidur. Nanti nggak tidur-tidur ya karena takut. Ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita, ya, bisa menusuk ke dalam jiwa kita sehingga kita memiliki perencanaan-perencanaan ya untuk menghadapi hari akhir nanti. Ya. Kalau kita sudah ada di dalam track ya kehidupan ini, yang kita tahu nanti akan ada akhirnya ya, akan ada pertanggungjawabannya ya. Mudah-mudahan kita tidak gagal dalam perlombaan ini, begitu ya. Ada orang-orang yang kemudian memaknai dunia ini dengan ini kan kehidupan saya ya. Kemudian kan sudah kodratnya manusia itu butuh senang-senang, butuh ini, butuh itu, begitu ya. Ya, berarti kalau begitu ya, kalau begitu cinta dengan dunianya, ya berarti belum mengimani akhiratnya. Ya. Mudah sebenarnya ya. Tanyakan saja kepada orang-orang yang merasa hidupnya itu punya gue, gitu ya. Tanyakan saja, ya sudah siap mati belum? Gimana nanti kalau mati? Ya. Percaya nggak ada akhirat? Percaya. Kalau gitu udah siap mati belum? Ya. Kalau belum siap mati, ya berarti masih cinta sama dunia, masih belum punya persiapan-persiapan, belum yakin akan tempatnya nanti di yaumul akhir, di akhirat. Ya. Beda dengan orang-orang yang sudah punya persiapan, sudah mulai memikirkan tempatnya di akhirat nanti. Ya, begitu. Jadi para sahabat Nabi itu dulu seperti itu ya, sedikit ya. Jadi begitu ada ayat turun, ya begitu Nabi memberikan pelajaran, itu amalan itu langsung gitu, ya. Langsung itu dimakan habis gitu. Jadi kalau ada salah satu istri Nabi ketika muncul sunnah terkait dengan rawatib itu, ya rawatib yang 12 ya, itu mengazamkan dirinya untuk tidak terlewat ya. Kenapa? Karena yang melaksanakan rawatib itu dijamin surganya. Ya, maka di dalam hidupnya setelah dia mendapatkan hadis itu dari Rasulullah SAW, ya, maka tidak pernah terlewat rawatibnya.
Ya, kenapa? Karena ingin memastikan satu tempat di surga. Ya, nah kita gimana? Ya, jadi mau di mana kita? Ya, kalau mau di neraka ya santai-santai aja kalau gitu. Ya nggak usah kita maknai hidup ini, nggak usah ada tujuannya, nggak usah ada targetnya. Ya mengalir aja seperti air. Nah, begitu kan ya? Gaya sekarang mah, gaya anak-anak sekarang ya mengalir aja seperti air hidup mah. Nah, ya, nggak bisa begitu. Ya. Kalau gitu mah nggak, berarti nggak punya tujuan, mengalir seperti air mah. Ya, harus punya sesuatu ya, yang kemudian bisa menjadikan Allah ridho sama kita. Ya, percuma ada syafaat dari Rasulullah SAW. Atau gini, ya, kita kemudian merasa, nah ini satu lagi, punten. Saya mau buka ayatnya. Jangan sampai gini ya, saya mah nggak apa-apa, saya mah orang Islam, dan kata Nabi Muhammad SAW, ya, orang Islam itu dijamin masuk surga. Ya. Paling, ya, paling dicuci dulu di neraka. Tapi insya Allah nantinya masuk surga. Nah, hati-hati. Hati-hati logika ini ya. Ini logika salah ya. Ini logika Yahudi Nasara. Coba teman-teman buka satu lagi ya terakhir ya, punten ya. Buka surat Al-Baqarah. Buka surat Al-Baqarah ayat kalau nggak salah ayat 80. Ya. Nah, ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Sudah kelihatan? Sudah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhaztum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Ya. Mereka nih ahli kitab ya, ahli kitab ya. Wa qalu lan tamassana an-nar, tidak akan menyentuh kami neraka ya, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, jadi pede gitu. Pede, gue mau pasti masuk surga. Kalaupun masuk ke neraka, cuma beberapa hari lah paling gitu di neraka, tapi pasti nantinya masuk surga. Ya. Qul attakhaztum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Ya. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau katanya kamu mengatakan terhadap Allah ya sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, kata Allah, bala itu sesuatu yang apa namanya spontan gitu ya, spontan. Jadi udah nggak mikir lagi kalau bala itu. Bukan, kata Allah. Man kasaba sayyi'ah, siapa yang berbuat keburukan ya, wa ahatat bihi khati'atuhu ya, dan dia diliputi dengannya kesalahannya, dosanya sudah menggelamkan mereka. Faulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu ya. Ngeri itu ya. Jadi jangan tertipu oleh logika sesat. Ya. Nyantai aja, kita makan orang Islam, ada iman sedikit di dalam hati kita. Siapa yang bisa menjamin iman? Yakin benar-benar beriman sama Allah ketika mengatakan hal itu? Saya mah sholat, saya mah zakat, saya mah puasa. Santai aja lah, korupsi aja, ya, berbuat jahat aja, ya. Insya Allah tetap masuk surga kok. Yakin banget loh. Emang udah ada apa sama Allah? Udah ada janji sama Allah? Janjinya sama Allah itu kan al-bai'nya itu, ya, jual belinya itu di surat As-Saff, ya. Tungjikum min azabin azim, ya. Bagaimana kemudian menghindarkan kita dari azab yang besar, ya. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir, tuh di surat As-Saff juga, ya.
Mereka yang kemudian beriman kepada Allah wa rasuluhu, ya, dengan rasulnya, ya. Mereka yang seperti itu. Ya, jadi aduh jangan deh gitu ya, apalagi karyawan rumah sakit ibu dan anak Al-Islam, jangan ketipu sama omongan-omongan liberal kayak gitu ya. Nggak apa-apa, kita mah punya iman sedikit, nggak akan pasti masuk surga kok, pasti masuk. Ya, siapa yang jamin? Ada iman di dalam hati kamu. Ya, siapa yang jamin? Toh ketika melihat ayat-ayat Allah saja tidak bergetar hatinya, ketika berbuat maksiat aja nggak malu. Mana ada imannya? Ya, aduh, jangan deh, ya, sesat nih. Ya. Jadi insya Allah karyawan rumah sakit ibu dan anak Al-Islam insya Allah berusaha, berupaya membuat tujuan-tujuan, membuat target-target, membuat amalan-amalan. Mudah-mudahan pekerjaannya jadi ibadah, mudah-mudahan ibadahnya jadi pekerjaan. Ya. Nah, bagus juga tuh kuatnya. Mudah-mudahan pekerjaannya jadi ibadah dan mudah-mudahan ibadahnya jadi pekerjaannya. Jadi kerjaannya ibadah terus. Ya, mudah-mudahan ibadahnya bagus juga tuh ya. Kalau nggak kepikiran buat kuat kayak gitu. Ya, mudah-mudahan pekerjaannya jadi ibadah, ibadahnya jadi pekerjaan, ya. Dan mudah-mudahan kita semua bareng-bareng deh, ya. Kita bareng-bareng pulang nanti ke jannahnya, ya. Ya, genggam keluarga kita, ayah kita, ibu kita, ya, anak-anak kita, istri, suami kita. Ya, kita genggam semuanya, kita giring ke pintunya, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Nanti kita pelajari ya surga dan neraka. Insyaallah, mudah-mudahan ada waktu ya. Walaupun bukan di hari Jumat lagi, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk bisa membahas. Itu mungkin ya, teman-teman. Sudah 14.37. Mangga Teh Nela, nanti kebanyakan lagi ngomong. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hatur nuhun dok. Jazakallahu khairan kasiran untuk ilmu yang telah disampaikan di MDK siang hari ini terkait Yaumul Qiyamah Bapak Ibu Akang Teteh. Semoga menjadi reminder dan motivasi untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Bapak Ibu Akang Teteh, mangga nanti akan ada link presensi yang akan dibagikan di kolom room chat Google Meet. Di bagian akhir juga ada bagian quotes of the day yang didapat di pengajian rutin karyawan hari ini. Salah satunya tadi pengajian, mohon maaf, MDK hari ini. Salah satunya tadi ya, mudah-mudahan pekerjaan kita jadi ibadah dan ibadah kita menjadi pekerjaan. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu Akang Teteh, untuk link presensinya sudah di share, mangga bisa diisi sambil kita tutup untuk agenda hari ini. Sebelum ditutup, mungkin izin untuk dokumentasi terlebih dahulu kepada Teh Anida, mangga.